Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Juntinyuat adalah salah satu desa yang sekarang menjadi nama salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu. Ditinjau dari sejarahnya dan asal-usulnya, Juntinyuat diyakini sebagai bekas daerah yang dahulu disebut sebagai Junti, yaitu salah satu negeri yang telah ada sejak Kesultanan Cirebon belum berdiri. Menurut naskah Mertasinga, bahwa ketika Pangeran Walangsungsang diangkat menjadi Arya Lumajang, dalam carita Purwaka Caruban Nagari disebut Srimangana, wilayah kekuasaannya meliputi daerah pesisir, di timur batasnya Gunung Koromong hingga Cepamali, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Ratu Junti, sementara di sebelah utara berbatasan dengan Cirebon Girang. Memahami uraian tersebut, maka dapat dimengerti bahwa ketika Walangsungsang atau Cakrabuana memerintah di Cirebon, di Junti telah diperintah oleh seseorang yang berjuluk Ratu Junti. Sebutan Ratu sendiri dalam banyak naskah Cirebon ini tidak mesti penguasa wanita, bisa juga sebagai penguasa laki-laki. Karena memang dalam bahasa Jawa, kadang baik raja wanita maupun laki-laki bisa juga disebut dengan sebutan ratu. Seperti Raja Cirebon kedua disebut dengan nama Panembahan Ratu. Bukan berarti yang bersangkutan seorang wanita. Meskipun demikian, sebagiannya lagi meyakini jika yang dimaksud Ratu Junti itu adalah benar-benar penguasa wanita. Menurut beberapa catatan, bahwa nama asli dari Ratu Junti adalah Fatimah. Beliau merupakan seorang syarifah keturunan Nabi Muhammad yang di kemudian hari menjadi penguasa di Junti. Menurut naskah Kuningan, Junti pada mulanya dibangun oleh rombongan orang-orang Baghdad yang mendarat di pesisir Cirebon. Dalam catatan naskah ini, rombongan orang Baghdad yang menetap dan membangun Junti itu bernama Arya Sundaka. Kemungkinan besar Syarifah Fatimah adalah putri dari tokoh Arya Sundaka yang berjuluk Ki Gedeng Junti. Sementara itu, dalam versi yang lain, Ratu Junti adalah anak Ki Gedeng Junti dan Nyi Gedeng Junti. Keluarga ini diduga berasal dari Champa, suatu negeri yang kini wilayahnya masuk sebagai bagian negara Vietnam dan Kamboja. Masa muda Ratu Junti dikisahkan sangat cantik sekali, sehingga banyak pembesar dan orang kaya dari negeri-negeri di sekitar Junti ingin sekali menikahinya. Salah satunya adalah Dampu Awang. Menurut Sulendraningrat, bahwa tokoh Dampu Awang identik dengan tokoh asal Cina yang dalam beberapa sumber disebut dengan sebutan Sampokong, Sampotau, dan Sampotoa atau Sampobo. Tokoh ini dianggap sebagai salah satu saudagar kaya Cina yang menyertai perjalanan Laksamana Cheng Ho ketika mengunjungi Jawa untuk melakukan perjalanan kenegaraan ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Secara harfiah, Dampu Awang bukanlah nama orang tertentu, memiliki arti pedagang atau saudagar. Masih menurut Sulendraningrat, bahwa saking demennya Dampu Awang pada Ratu Junti, Dampu Awang akhirnya melamarnya. Akan tetapi, karena reputasi Dampu Awang terkenal banyak memiliki istri, Ki Gedeng Junti menolak secara halus. Penolakan Ki Gedeng Junti diwujudkan dengan strategi pengadaan sayembara. Adapun sayembara yang digelar adalah bahwa jika Dampu Awang mampu merobohkan bambu ori yang tebalnya 2 meter dan tingginya 3 meter yang mengelilingi rumah Ki Gedeng Junti dalam waktu semalam, lamaran itu akan diterima. Dalam menanggulangi sayembara itu, Dampu Awang menggunakan akalnya. Ia yang dikenal kaya menaburkan emas dan kemudian mengumumkannya kepada rakyat sekitar. Terang saja, rakyat yang mendapat kabar tersebut berebut emas hingga bakar bambu porak-poranda.
Atas peristiwa itu, Ki Gedeng Junti dan putrinya menolak tipu muslihat itu, lalu meminta perlindungan Syekh Bentong. Sampai pada akhirnya, Nyi Mas Ratu Junti dipersunting oleh Syekh Bentong atau Syekh Samsudin, putra dari Syekh Kuro Karawang. Selepas Kesultanan Cirebon berdiri, negeri-negeri di bawah Pajajaran di pesisir Cirebon dan Indramayu, termasuk Junti, masuk dalam kekuasaan Kesultanan Cirebon. Diduga, masuknya Junti ke dalam wilayah kekuasaan Cirebon adalah dengan sukarela, karena secara keyakinan Junti memang diperintah oleh penguasa yang beragama Islam. Pada masa Kesultanan Cirebon, Junti pernah diperintah oleh beberapa orang Ki Gedeng. Di antaranya beberapa Ki Gedeng yang tercatat nama-namanya adalah sebagai berikut: Ki Gedeng Buyut Ambulu, Ki Gedeng Buyut Marta Desa, Ki Gedeng Buyut Santri, Ki Gedeng Buyut Giro, Ki Gedeng Buyut Lempong, Ki Gedeng Buyut Sengot, Ki Gedeng Buyut Brayi. Pada masa kemerdekaan dan sebelumnya, atau zaman Belanda akhir dan Jepang, Junti kedudukannya berubah menjadi beberapa desa, dan desa-desa yang diidentifikasi sebagai bekas wilayah atau negeri Junti kuno adalah Desa Junti Nyuat, Junti Kebon, Junti Kedokan, dan Junti Weden. Khusus mengenai Desa Junti Nyuat, desa tersebut pernah diperintah oleh beberapa orang kuwu atau kepala desa. Di antara beberapa kuwu yang pernah memerintah Junti Nyuat adalah sebagai berikut: Kuwu Haji Maryam, Kuwu Haji Sijar, Kuwu Haji Marma, Kuwu Haji Markawi, Kuwu Haji Sayyid, Kuwu Haji Rakiman, Kuwu Haji Kasam, Kuwu Haji Mulani, Kuwu Nurman, Kuwu Cakra, Kuwu Dirja, Kuwu PJ Said, Kuwu Nursilam, Kuwu Yusuf, Kuwu Data, Kuwu Rawat Atmaja, Kuwu MT Sumaja, Kuwu Barnawi Maryadi, Kuwu PJ Tolib, Kuwu PJ Nurwenda, Kuwu Suhendi, Kuwu PJ Warsika, Kuwu Turahman, Kuwu PJ Solehudin, Kuwu Barwani Maryadi, Kuwu PJ Dian Usmita, Kuwu Haji Nono Suwarno, Kuwu PJ Haji Nono Suwarno, Kuwu Warno, dan lain sebagainya. Demikian sekelumit kisah tentang Desa Junti Nyuat yang sekarang menjadi kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Salam Meduluran.